Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yayu Widiawati SPD. Saya adalah guru di SD Negeri 2 Sukorejo Kendal. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik PPL 3 di sekolah saya sendiri. Praktik PPL 3 saya laksanakan dengan cara daring. Selamat menyaksikan. Kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bagaimana kabar anak-anak semua? Pagi luar biasa. Yes. Iya, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini semua semangat ya. Harus semangat anak-anak, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih belajar dengan ditemani oleh tamu istimewa dari Papua. Ayo anak-anak, masih ingat bukan siapa beliau? Siapa coba? Bapak Mardi. Bapak Mardi dan Bapak Petrus. Iya, baik. Terima kasih anak-anak. Iya, beliau adalah Bapak dosen dari Universitas Cendrawasih, yaitu Bapak Dr. Petrus Irianto SH MPD MH dan Bapak Guru Penggerak dari Papua. Beliau adalah Bapak Mardi SPD. Mari anak-anak, kita sapa beliau ya. Selamat datang Bapak. Selamat Kelas 6B. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih semangatnya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita awali dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan, siapa yang akan memimpin doa hari ini? Oh ya, silahkan Mbak Intan. Duduk siap, Kak. Kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Intan sudah memimpin kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat ya. Amin. Nah, baik anak-anak, semua yang hadir pada pembelajaran daring ini semua menggunakan HP sendiri-sendiri ya. Ya. Oke, baik. Kalau begitu, sekarang Ibu cek kehadiran anak-anak dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Ada Bu. Oh iya, siapa? Oh, Mbak Felis ya. Kita doakan semoga Mbak Felis segera sehat kembali. Nah, anak-anak, Ibu sudah mengirimkan link presensi Google Form yang sudah Ibu Ayu kirimkan di WA Group. Nanti silahkan anak-anak mengisi link presensi tersebut dengan jujur. Artinya sesuai kehadiran anak-anak pada pembelajaran daring menggunakan Zoom ini ya.
Oke, sudah anak-anak? Sudah. Baik. Nah, anak-anak, selain sikap jujur yang ibu nilai, ibu juga akan menilai sikap disiplin anak-anak, khususnya dalam mematuhi aturan fungsi penggunaan fitur Zoom ini. Anak-anak masih ingat ya dengan peraturan pembelajaran daring ini? Fungsi-fungsi yang ada di aplikasi Zoom, anak-anak sudah paham semua ya? Sudah. Baik, hebat semua anak-anak kelas 6B. Baik, anak-anak, supaya kita lebih semangat, mari kita tepuk kelas 6B hebat dulu yuk. Kelas 6B. Tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak, sebelum ibu menyampaikan pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak harus menyanyikannya dengan disiplin dan percaya diri ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak pastinya lebih semangat ya. Walaupun kita hanya melaksanakan pembelajaran secara virtual, semangat belajar dan berkarya kita harus tetap ditingkatkan. Apalagi pada pembelajaran hari ini, anak-anak bersama kelompoknya melaksanakan pembelajaran daring di salah satu rumah teman anak-anak ya? Ya, baik. Sesuai dengan instruksi Bu Ayu kemarin, karena hari ini anak-anak belajar untuk menjadi seorang ilmuwan, maka anak-anak harus bertemu dan melakukan percobaan. Semangat semua? Harus semangat anak-anak. Iya. Iya, Bu. Oke, jadi anak-anak tidak boleh lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada ya. Tetap harus menjaga jarak dan jangan lupa cuci tangan. Siap ya anak-anak semua? Siap. Oke, hebat semua. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa dari anak-anak yang masih ingat benda apa saja yang memanfaatkan penyusunan sistem kerja pada rangkaian listrik seri? Ayo silakan raise hand. Oke, ayo Mbak Intan silahkan. Data center dan lampu hias di pohon-pohon jalan raya, Bu. Hebat sekali Mbak Intan dan anak-anak semua ya. Salah satu benda di sekitar rumah yang memanfaatkan penyusunan sistem kerja rangkaian listrik seri adalah benda senter. Nah, anak-anak, kira-kira apa sih yang menjadi alasan mengapa senter termasuk benda yang memanfaatkan sifat rangkaian listrik seri? Nah, itu yang akan anak-anak temukan solusinya pada pembelajaran hari ini. Hari ini, anak-anak bersama Bu Ayu, kita akan belajar tema 3, subtema 3, ayo menjadi penemu pada pembelajaran 3. Silahkan anak-anak siapkan alat tulis dan bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan di WA Group ya. Nah, sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menentukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks bacaan yang berjudul rangkaian listrik di kelasku dengan benar. Nah, pada pembelajaran hari ini, selain Bu Ayu menilai pengetahuan anak-anak terkait materi tersebut, Bu Ayu juga akan menilai segala aktivitas kegiatan pembelajaran anak-anak, meliputi sikap jujur, kemudian disiplin, percaya diri, tanggung jawab, dan kerjasama nanti anak-anak ketika proses berdiskusi. Jadi, anak-anak silakan memperhatikan kegiatan ini dengan seksama ya. Siap ya anak-anak? Siap. Kegiatan inti.
Baik, sekarang kita lanjutkan pada kegiatan inti pembelajaran ini. Supaya lebih semangat, kita yel-yel dulu ya. Kelas 6B. Hebat. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, Bu Ayu sudah mengirimkan link LKPD di WA grup ya. Silakan anak-anak amati LKPD tersebut dengan disiplin, guna sebagai petunjuk aktivitas yang dapat anak-anak lakukan selama kegiatan pembelajaran, khususnya dalam diskusi kelompok nanti. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah itu? Ayo, siapa yang tahu? Silakan raise hand. Ya, baik, silahkan Mas Ilyas. Ciri teks Contohnya eksplanasi. peristiwa nyata atau kejadian ilmiah. Oke, baik. Ada pendapat lain? Ya, Mbak Cika, coba Mbak Cika. Ada deret penjelasnya, Bu. Iya, tepuk tangan untuk Mas Ilyas. Kemudian yang disampaikan Mbak Cika ada deret penjelas. Betul juga, tepuk tangan juga. Iya. Nah, anak-anak, tadi yang sudah disampaikan teman-teman kalian itu adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi ilmiah. Selain adanya topik masalah, kemudian deret penjelas dan kesimpulan, dalam teks eksplanasi ilmiah itu harus ada kosakata yang baku dan kalimat apa anak-anak? Kalimat efektif. Oke, betul, kalimat efektif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kosakata baku dan kalimat efektif itu? Nah, supaya anak-anak bisa lebih paham, Ibu akan tampilkan teks bacaan ya. Nanti anak-anak silakan membacanya dalam hati. Ibu beri waktu 5 menit. Anak-anak baca dengan disiplin ya. Siap? Siap. Oke. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Baik, berdasarkan teks bacaan tentang rangkaian lampu di kelasku, coba anak-anak jawab pertanyaan dari Bu Ayu ini. Yang pertama, berdasarkan teks tersebut, ada berapa jenis rangkaian listrik yang dibahas? Ayo sebutkan. Ada 3 rangkaian listrik, Bu. Ada 3, coba masih ingat apa saja yang pertama? 1 rangkaian listrik seri, Oke, rangkaian listrik seri. Yang kedua? 2 paralel, Oke, rangkaian paralel. Kemudian yang satu apa? 3 campuran. 3 campuran. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Tepuk tangan untuk Mbak Ajeng anak-anak. Baik, yang kedua, masih ingat anak-anak apa itu rangkaian listrik seri? Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan atau bersebelahan, baik baterai maupun lampunya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Esti. Baik, hebat Mbak Esti. Nah, anak-anak yang lain juga sependapat dengan Mbak Esti? Ya. Ya. Hebat. Oke, hebat semua anak-anak kelas 6B ya. Berarti kalian semua tadi membacanya dengan disiplin. Hebat anak-anak. Nah, anak-anak, berdasarkan LKPD yang sudah Bu Ayu bagikan, nanti bersama dengan kelompokmu, anak-anak akan menentukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif berdasarkan teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Rangkaian Lampu di Kelasku. Sampai di sini terkait petunjuk LKPD yang pertama. Adakah pertanyaan anak-anak? Sudah. Oke, baik. Semua jelas ya. Baik, sekarang Bu Ayu akan membagi anak-anak ke dalam 2 kelompok diskusi. Nah, sekarang Bu Ayu akan tayangkan video tentang perjalanan arus listrik pada senter. Silahkan nanti anak-anak bersama dengan kelompoknya dapat mengamati video secara tertib dan disiplin, karena ibu akan menilai segala sikap anak-anak. Siap ya anak-anak? Siap. Oke.
Oke, selamat menyaksikan video anak-anak. Mari kita amati video tentang perjalanan arus listrik pada senter. Sebelum mengamati video tentang perjalanan arus listrik pada senter, amatilah simulasi berikut ini. Wah, mati lampu ini. Saya harus mencari senter sebagai penerangan. Aduh, mana tugasnya belum selesai. Ayah, minta tolong ambilkan senter ya, Ayah. Ini gelap sekali, listriknya mati ya. Iya, terima kasih ya, Ayah. Oke, sama-sama. Sebentar, aku mau mencari buku dulu ya. Aduh, ini kok tiba-tiba tidak bisa menyala. Aduh, bagaimana ini? Sebentar, apa mungkin baterainya? Aduh, ini bagaimana ya? Apa mungkin baterainya habis? Atau senternya yang sudah rusak? Kalau begitu aku akan pergi membeli baterai dulu. Aduh, nggak bisa. Amatilah video perjalanan arus listrik pada senter berikut ini. Komponen utama senter yaitu terdiri dari baterai, lampu, kabel, dan saklar. Keempat komponen tersebut selanjutnya dirangkai dengan posisi baterai disusun secara bersebelahan. Perhatikan kutub positif dan negatif pada baterai. Kutub negatif baterai harus bertemu dengan kutub positif pada baterai. Begitu sebaliknya. Selanjutnya, salah satu ujung kabel tembaga dihubungkan dengan kutub negatif baterai dan salah satu ujung lainnya dihubungkan ke lampu. Lampu dihubungkan ke kutub positif pada baterai. Agar kabel tembaga bisa terputus dan tersambung, maka dipasanglah saklar. Tanda negatif pada baterai menunjukkan ia memiliki arus listrik yang lebih besar dibandingkan dengan kutub yang bertanda positif. Arus listrik mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif melalui kabel tembaga. Dengan demikian, kabel tembaga tersebut berperan sebagai konduktor atau penghantar listrik. Pada kabel tembaga terdapat saklar yang berfungsi untuk memutus dan menyambungkan kabel tersebut. Pada saat kabel tembaga dalam posisi tersambung atau on, maka arus listrik akan bisa mengalir menuju kutub positif baterai dan melewati lampu. Saat lampu dilewati aliran arus listrik, maka lampu akan menyala. Namun, pada saat kabel tembaga dalam keadaan terputus atau off, maka arus listrik tidak bisa mengalir menuju ke kutub positif, sehingga tidak ada aliran arus listrik dan lampu senter tidak dapat menyala. Iya, sudah mengamati isi video tersebut ya. Sangat menarik sekali ya anak-anak. Ternyata banyak manfaat yang kita peroleh dari benda senter ya. Nah, berdasarkan permasalahan yang ada pada video tersebut, dapatkah anak-anak menjelaskan apa topik masalahnya? Ayo, siapa yang mau berpendapat silakan raise hand. Topik masalahnya listrik padam, Bu. Dan ketika si cewek mau nyalain lampunya tapi senternya mati. Nggak bisa nyala senternya. Iya, terima kasih Mbak Ica. Tepuk tangan untuk Mbak Ica, anak-anak. Nah, apakah pendapat Mbak Ica sama dengan pendapat yang lain, anak-anak?
Semuanya juga sama sependapat dengan Mbak Ica? Ya, Oke, iya. Baik, tepuk tangan untuk Mas Rafa, Mas Denis, dan kelas 6B semua. Hebat. Nah, baik. Berdasarkan apa yang teman-teman kalian tadi sampaikan, itu adalah beberapa topik masalah yang ada pada video tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, silahkan anak-anak amati LKPD halaman 7-8. Nanti bersama dengan kelompokmu diskusikan hal-hal berikut ya. Perhatikan ya anak-anak. Yang pertama, bersama dengan kelompokmu tentukanlah kosakata non baku dan kalimat tidak efektif berdasarkan teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Rangkaian Lampu di Kelasku. Yang kedua, bersama dengan kelompokmu diskusikanlah keterkaitan hubungan antara komponen rangkaian listrik pada senter dengan sifat rangkaian listrik seri. Dan yang ketiga, bersama dengan kelompokmu buatlah satu percobaan dalam menyusun komponen rangkaian listrik seri sederhana dan berilah kesimpulan dari percobaan tersebut. Nah, anak-anak, terkait tugas anak-anak dalam mendiskusikan LKPD, adakah yang mau ditanyakan anak-anak? Paham. Baik, terima kasih. Oke, perlu anak-anak ingat kembali bahwa ketika nanti pada kegiatan diskusi, segala aktivitas anak-anak akan Ibu amati dan Ibu nilai, khususnya sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama anak-anak dalam berdiskusi. Jangan lupa nanti anak-anak bermusyawarah untuk memilih ketua kelompok ya, guna untuk memimpin diskusi. Teman-teman udah tahu apa yang mau dibahas? Sudah. Oke. Udah dibaca? Sudah. Lanjut ke permasalahan. Siapa yang mau berpendapat tentang kosakata non baku dan perbaikan katanya? Ayo, nomor 1. Kosakata non baku adalah akomodiasi. Perbaikannya akomodasi. Oh iya, Kalimat tidak efektif pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama khususnya di rumah. Perbaikan kalimat efektif pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di rumah. mungkin ada pendapat yang berbeda? Tidak. Setuju, teman-teman? Setuju. Setuju. Berarti kita sepakati jawabannya tadi ya. Ya.
Oke, baik. Anak-anak semua sudah kembali ke room utama ya? Sudah, Bu. Bu. Iya, baik ya. Tadi bagaimana Ya, diskusinya Bu. anak-anak? Lancar? Lancar. Iya, alhamdulillah baik. Hari ini anak-anak belajar dengan kerja keras sekali ya. Harus tetap semangat ya anak-anak ya. Nah, baik. Ya, Bu. Oke, nah sekarang saatnya anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sekarang Ibu tunjuk. Silahkan kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Sampaikan yel-yel terlebih dahulu ya. Silahkan kelompok 2. Kelompok 2 siap yel-yel ya? Siap. Oke. 1, 2, 3. Kelompok 2 pilihanku. Anggotanya pintar cerdas. Ada Ica, Felis, Agnia, Devi, Intan, juga Rafa dan Imam. Mari kawan kita kompak berdiskusi, tanggung jawab kerjasama disiplin itu untuk kita cerdas kompak Nama anggotanya Ica, Rafa, Ibam, Devi, Felis, Agnia, Intan. Kosakata non baku, akomodasi. Perbaikan kosakata baku, akomodasi. Kalimat tidak efektif pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama khususnya di rumah. Perbaikan kalimat efektif pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, yaitu rangkaian listrik senter baterai bertemu dengan kutub positif pada baterai. Oh ya, ini Itu ada kelompok 2. Kesimpulannya apa? kesimpulannya, menggunakan 2 sumber arus listrik, yaitu 2 baterai yang disusun secara seri dengan bantuan bahan dudukan baterai yang berfungsi memudahkan peletakan baterai. Kemudian dihubungkan dengan kabel sebagai konduktor untuk menghidupkan 2 lampu sekaligus. Oke, Kesimpulannya itu. baik. Iya. Baik, terima Berikut kasih Mbak hasil Ika. diskusi kelompok 2 ya, Bu. Iya, Terima terima kasih, Bu. Iya. Ya, Tepuk tangan untuk kelompok 2 anak-anak. Luar biasa hasil diskusi kelompok 2 ya. Mantap juga yel-yel kelompoknya. Sangat menarik. Hebat kelompok 2. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok 2, silakan dari kelompok 1, adakah yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Yang bertanya, Enggak, oh, Bu. baik. Ya, baik, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada sekarang Ibu lanjutkan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa menampilkan yel-yel semangat kelompoknya ya. Kelompok 1 siap yel-yel ya. siap. Ya. 1, 2, 3. Kelompok 1. Kelompok 1. Jitu, cerdas kompak Dan disiplin. Maka kelompok 1 sama berdiskusi. Sama kami kita bisa ayo. satu cerdas kompak ceria. Sebelum mempresentasikan, saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok 1 lagi ya. 3, Denis. 4, Ajeng. 5, Esti.
Perbaikan kalimat. Rangkaian ini disebut dengan rangkaian listrik campuran. Keterkaitan hubungannya terletak pada cara penyusunannya, yaitu pada rangkaian listrik center, penyusunan baterainya disusun secara seri bersebelahan, yaitu kutub negatif pada baterai bertemu dengan kutub positif pada baterai. Artinya sama dengan penyusunan baterai pada rangkaian listrik seri. Selain itu, arus listrik pada senter dapat dialirkan hanya dalam satu aliran kabel saja, sama seperti rangkaian listrik seri. Dan jika saklar ada senter diputuskan, maka lampu baterai akan padam, begitu sebaliknya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa arus listrik pada senter sama dengan sistem kerja arus listrik pada rangkaian listrik seri. Oke, baik. Kemudian ini hasil percobaannya ya, kelompok 1 ya? Iya. Ya, baik. Silakan dibacakan kesimpulannya. Kesimpulan hasil percobaan kelompok 1, yaitu menggunakan dua sumber arus listrik, yaitu dua baterai, dan disusun secara seri dengan bantuan bahan dudukan baterai yang berfungsi memudahkan peletakan baterai, yaitu kutub positif bertemu dengan kutub negatif baterai yang dihubungkan dengan kabel sebagai konduktor untuk menghidupkan dua lampu sekaligus. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Hebat juga ya. Yil-yilnya mantap dan sangat kreatif. Oke. Nah, anak-anak, berdasarkan hasil diskusi kelompok 1, silahkan dari kelompok 2 adakah yang mau bertanya atau menanggapi terkait hasil diskusi kelompok 1? Ada tidak? Baik, tidak ada ya. Baik, kalau begitu mari kita simpulkan hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya anak-anak. Nah, siapa yang mau berpendapat untuk menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini? Iya, silakan Mas Rafa. Hari ini kita sudah belajar untuk mengaitkan perjalanan arus listrik pada senter dengan sifat rangkaian listrik seri, Bu. Oh, selain dari Mas Rafa, ayo ada lagi yang mau berpendapat anak-anak terkait dengan kesimpulan pembelajaran hari ini? Coba. Ya, silakan Mbak Ica. Kata non baku dan kata baku dan kalimat tidak efektif dan kalimat efektif, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ica. Ya, terima kasih Mbak Ica. Ya, ada lagi anak-anak? Ya, silakan Mbak Naya. Hari ini kita sudah belajar mempraktikkan merangkai komponen rangkaian listrik seri sederhana sesuai sistem kerja rangkaian listrik seri, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Ica, Mas Rafa, dan Mbak Naya, serta anak-anak kelas 6B hebat semua. Hebat semuanya. Baik, berdasarkan pendapat kesimpulan dari teman-teman kalian, memang sudah tepat ya. Jadi, apa yang anak-anak diskusikan pada hari ini, kita telah membahas tentang menentukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif beserta perbaikan kata dan kalimatnya. Kemudian, dengan berdiskusi tadi anak-anak juga dapat mengaitkan perjalanan arus listrik pada senter dengan sifat rangkaian listrik seri. Dan berdasarkan diskusi tadi, anak-anak juga sudah melakukan percobaan dalam menyusun komponen rangkaian listrik sederhana secara runtut dan benar. Wah, ternyata pada hari ini kita sudah banyak belajar materi ya anak-anak ya. Nah, namun dengan adanya diskusi, anak-anak menjadi lebih memahami materi dengan cepat dan benar. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Kegiatan penutup. Oke, baik anak-anak. Sekarang Ibu akan berikan penguatan terkait hal-hal tersebut. Silakan anak-anak mengamati slide PPT yang Ibu tampilkan dengan disiplin ya. Ya, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang teks eksplanasi ya, khususnya dalam mencari kosakata baku dan kalimat tidak efektif.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan kosakata baku itu? Jadi, kosakata baku adalah kata yang dipakai dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Baik, sekarang Ibu lanjutkan pada kalimat tidak efektif. Nah, kalau kalimat tidak efektif, yaitu kalimat yang apa anak-anak? Tidak terdiri dari susunan yang sistematis. Nah, kebalikannya, sedangkan kalau kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ibu lanjutkan lagi pada rangkaian listrik. Nah, tadi anak-anak sudah melakukan percobaan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan rangkaian seri anak-anak? Rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Artinya, jika satu saklar diputuskan, maka semua lampu akan mati. Contoh benda yang menggunakan atau memanfaatkan aliran listrik seri adalah benda apa tadi anak-anak? Senter ini ya, seperti yang ibu punya ini adalah senter baterai. Nah, sekarang coba kita buktikan, benarkah senter itu memiliki rangkaian listrik seri? Coba ibu akan buka baterainya ini ya anak-anak ya. Tadi kalau rangkaian seri baterainya disusun secara apa anak-anak? Bersebelahan ya, artinya kutub positif pada baterai harus bertemu dengan kutub negatif pada baterai. Nah, jadi oke semuanya melihat ya. Nah, ini adalah komponen-komponen pada baterai. Ini lihat yang pertama ada baterainya disusun secara seri ya. Kutub negatif bertemu dengan positif, begitu sebaliknya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Yang A, B, atau C? Semuanya coba tunjukkan. Ayo. Ayo coba. Ibu mau lihat Mas Rafa. Senyumnya mana ini? Mas Rafa yang A, Mas Iba, kemudian Mbak Devi, iya semuanya menunjukkan ekspresi A ya, senyum semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Nah, baik. Iya, alhamdulillah semua senang ya. Nah, sekarang anak-anak dokumentasikan ekspresi perasaan kalian terkait pembelajaran hari ini dengan membawa hasil diskusi terkait LKPD dengan meminta bantuan anggota keluargamu untuk memfotokannya. Kemudian kirimkan foto tersebut di WA Bu Ayu. Semangat ya anak-anak ya. Oke, untuk mengetahui pemahaman anak-anak terkait materi tersebut, Bu Ayu sudah kirimkan link soal evaluasi di WA Group. Silahkan Ibu beri waktu 5 menit untuk anak-anak mengerjakannya secara jujur dan mandiri ya. Sudah ya anak-anak? Oke, baik. Besok kita akan belajar tema 3, subtema 3 pada pembelajaran keempat ya anak-anak. Silahkan anak-anak nanti malam bisa mempelajari bahan ajarnya. Jangan lupa anak-anak harus tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan selalu dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan disiplin. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan siapa yang akan memimpin doa? Baik, silakan Mbak Intan. Duduk siap, gerak. Mari teman-teman kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Intan sudah menutup kegiatan hari ini dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih anak-anak atas semangat dan pengalamannya pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari Bu Ayu ya. Tetap semangat belajar dan berkarya. Kelas 6B hebat. Kelas 6B Hebat.
Oke. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.